Salam sejahtera untuk kita semua. Oke para saudara dan saudari yang terkasih, dalam video ini saya akan mencoba membagikan sedikit pengenalan kita akan nama-nama dan fungsi dari peralatan liturgi Ekaristi. Sebagai umat beriman yang menganut agama Katolik, kita mungkin sudah sering melihat peralatan-peralatan liturgi yang biasa dipakai dalam sebuah perayaan Ekaristi atau perayaan misa. Namun apakah kita sungguh mengenal nama-nama dan fungsi dari alat-alat liturgi Ekaristi itu? Atau mungkin kita sudah lupa nama-namanya? Maka dari itu saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait nama dan fungsi dari alat-alat itu, agar dapat menambah pemahaman kita atau supaya kita dapat mengingat kembali apa sebenarnya nama dan fungsi dari alat-alat liturgi Ekaristi yang sering kita lihat itu. Maka mari menyimak penjelasan ini. Ada 13 jenis nama dan fungsi peralatan liturgi Ekaristi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, piala, kaliks atau cawan. Piala atau cawan adalah tempat yang digunakan untuk anggur sebelum dikonsekrasi atau sesudah dikonsekrasi. Biasanya dibuat dari logam mulia atau logam yang disepuh dengan emas. Yang kedua, patena. Patena dapat diartikan sebagai piring. Bentuknya bundar, pipi, ada yang datar atau sedikit melengkung. Patena digunakan sebagai tempat hosti yang akan dikonsekrasi. Biasanya patena diletakkan di atas purifikatorium. Patena terbuat dari emas atau logam yang disepuh dengan emas. Yang ketiga, palla. Palla corporalis dapat diartikan kain untuk menutupi tubuh Kristus. Palla merupakan kain lenan berwarna putih. Palla biasanya keras dan kaku, berbentuk persegi. Palla digunakan untuk menutup piala yang diletakkan di atas patena. Yang keempat, ampul. Ampul merupakan dua bejana yang terbuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti gelas atau tabung kecil dan terdapat tutup di atasnya. Ampul berfungsi sebagai tempat anggur dan air sebelum dituangkan ke dalam piala. Yang kelima, lavabo. Lavabo berasal dari bahasa Latin lavare, artinya membasuh. Lavabo berbentuk bejana dan memiliki alas seperti mangkok. Lavabo berfungsi sebagai tempat air untuk membasuh tangan imam. Biasanya dilengkapi dengan kain putih untuk mengeringkan tangan seorang imam. Yang keenam, sibori. Sibori berasal dari bahasa Latin siborium, artinya piala, logam. Sibori mempunyai bentuk seperti piala, namun memiliki tutup pada bagian atasnya yang terbuat dari logam mulia atau logam yang disepuh emas. Sibori digunakan sebagai tempat hosti yang dibagikan kepada umat. Yang ketujuh, pixis. Pixis berasal dari bahasa Latin pix, yang berarti kotak atau wadah. Pixis memiliki bentuk bundar kecil dan engsel penutup. Pixis berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sakramen Maha Kudus. Yang berikut, 8, turibulum. Turibulum biasanya lebih akrab disebut dengan uiruk atau dupa.
Dupa atau wiruk berasal dari bahasa Latin turis, yang artinya dupa. Turibulum digunakan sebagai tempat dibakarnya dupa, sehingga sering diisi dengan arang atau bara api sebelum dituangkan serbuk untuk mendupa. Yang kesembilan, korporal atau korporale. Korporale merupakan kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat. Di tengahnya terdapat gambar salib. Korporale berfungsi sebagai alas untuk bejana suci, roti dan anggur. Biasanya korporale diletakkan di atas pala. Yang ke-10, purificatorium. Purificatorium berasal dari bahasa Latin. Purificatorium adalah sehelai kain lenan yang berwarna putih berbentuk segi empat. Purificatorium berfungsi untuk membersihkan piala, sibori, dan patena. Biasanya setelah digunakan, kain lenan ini lipat menjadi 3 bagian dan diletakkan di atas piala membentuk kain yang memanjang. Yang berikut ke-11, navicula. Navicula merupakan sebuah bejana yang digunakan sebagai wadah serbuk dupa. Yang ke-12, aspergillum. Aspergillum berasal dari bahasa Latin aspergere, yang berarti memerciki. Aspergillum berbentuk tongkat pendek yang pada bagian ujungnya mengembung dengan lubang-lubang kecil atau berbentuk serabut. Aspergillum biasanya digunakan dalam perayaan pemberkatan atau pembaharuan janji baptis. Yang terakhir ke-13, sakramentarium. Sakramentarium merupakan buku panduan misa yang digunakan oleh seorang imam dalam perayaan Ekaristi atau perayaan misa. Buku tersebut berisi doa dan tata perayaan Ekaristi. Ini menjadi suatu panduan dalam perayaan Ekaristi. Demikianlah hasil penjelasan saya menyangkut tentang nama-nama dan fungsi dari alat-alat liturgi yang dapat saya bagikan kepada para saudara dan saudari. Semoga bermanfaat. Pace bene.